Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Kartika. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan materi tentang resusitasi jantung paru yang disingkat dengan RJP. Ini untuk non-medis. Dan ini pengertiannya, yaitu suatu usaha untuk mengembalikan fungsi pernafasan dan atau sirkulasi dan penanganan akibat henti nafas dan atau henti jantung pada orang di mana fungsi tersebut mengalami kegagalan. Jadi jantungnya itu sudah tidak mampu lagi untuk memompa sehingga dia ada kegagalan, dan kita sebagai orang yang pertama yang mengetahui harus memberikan pertolongan, tentunya dengan kita mempunyai basicnya, ya. Terus jadi asal katanya itu dari resuscitate. Resuscitate yaitu memulihkan kembali fungsinya, di mana jantung itu berfungsi sebagai sistem sirkulasi dan paru-paru sebagai sistem pernafasan. Untuk semuanya itu diperlukan untuk mencegah kematian otak yang diakibatkan tidak adanya nadi tadi. Prinsip tindakannya, ketika kita menemukan seseorang dengan henti jantung dan henti nafas, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai penolong yaitu jangan panik. Kita harus mengamati juga lokasinya, yaitu lokasi yang aman dan apa yang terjadi dan jumlah korbannya ada berapa, adakah yang bantu, dan tentukan juga hal utama yang mengancam korban, serta panggil bantuan medis. Apabila di lingkungan rumah sakit, kita bisa memanggil tim code blue. Apabila kita di luar rumah sakit, kita bisa memanggil ambulans 119 atau langsung ke IGD RSI Unisma. Di mana yang di poin 2 yaitu kita harus mengamati lokasi kejadian, kita harus melihat 3A, yaitu aman pasien, aman penolong, serta aman lingkungan. Jadi kita harus tahu apa yang dimaksud itu. Misal, apabila dia adalah korban dari kebakaran, kita harus melihat apakah dia sudah aman, misalkan listriknya, ataukah masih ada api yang menyala-nyala, sehingga kita tidak aman untuk menolong dia juga pasien ini. Gitu ya. Indikasinya biasanya pada orang-orang yang tenggelam, obstruksi jalan nafas akibat benda asing, tersengat arus listrik, overdosis trauma, di mana semuanya ini harus dia henti jantung dan henti nafas, jadi tidak ada nadi. Ini adalah waktu kritis atau golden time, jadi waktu emasnya dia, di mana dia clinical death itu mati, dikatakan meninggal apabila dia kayak mati suri, itu dikatakan apabila tidak ada nafas dan nadi. Setelah dari itu kita harus segera melakukan resusitasi jantung. Setelah 4-6 menit dia akan mengalami kerusakan otak atau brain damage. Setelah 10 menit dia akan mengalami kematian biologis atau biological death. Jadi pada saat menemukan orang, kita harus memberikan bantuan. Kalau tidak gitu, dia akan mengalami yang ketiganya tadi. Prosedur tindakannya ada danger atau bahaya, responsif, CABD, sirkulasi, RW, breathing, defibrillation, danger, responsif, sama IMS. Dimana kalau untuk tim non-medis atau orang yang non-medis yang menemukan, kita cuma sampai CAB aja, circulation, RW, dan breathing, tanpa melakukan defibrilasi dan lain-lain. Karena itu nanti kita berikan ke tim yang lebih terlatih. Jadi kita hanya butuh sirkulasi, RW, dan breathing aja.
Dengan memantapkan CAB, insya Allah kita bisa meminimalkan kematian pada orang tersebut. Apa sih yang dimaksud dengan sirkulasi? Sirkulasi yaitu kita itu melihat pasien itu, apakah dia tidak bernafas, atau bernafas tidak normal, atau dia nafasnya satu-satu, mengembang, kempis, kembang, kempis seperti itu. Setelah itu kita cek nadi karotis pasien. Setelah kita cek nadi karotisnya, kita juga cek nafasnya. Nadi karotis itu nadi yang ada di samping leher. Ya, mungkin nanti bisa kita coba meraba di nadi kita. Itu dilakukan secara bersamaan. Tidak lebih dari 10 detik. Dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Bagaimana bila kita selama 10 detik itu kita tidak bisa meraba, kita ragu-ragu, apakah ini itu ada nadi atau tidak ada nadi? Ya lebih baik kita langsung melakukan RJP atau langsung melakukan pijat jantung. Ini yaitu letaknya. Letaknya itu di pertengahan tulang dada, pertengahan dada. Di kalau bahasanya yaitu central of the chest atau di tengah-tengah dada. Nah, bagaimanakah sirkulasi itu? Sirkulasinya dengan tangannya mengunci. Tangan mengunci, kita tentukan tempatnya di mana. Tangan mengunci, bahunya tegak lurus. Tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lama. Ya, ini ada yang disebut dengan high quality CPR atau kualitas yang baik untuk melakukan pijat jantung. Kita harus melakukan kompresi dada selama 100 sampai 120 kali per menit. Dengan kedalamannya 5 cm, tidak lebih dari 6 cm. Dia harus push hard, push fast, tekan kuat dan cepat, tapi tidak terlalu cepat. Ya, biar kita memberikan jantung untuk kesempatan jantung untuk dia bisa mengembalikan atau memompa darah secara maksimal. Kalau terlalu cepat, dia tidak bisa memompa darah terlalu maksimal dan penolong juga capek. Nah, juga kita memberikan kesempatan dada untuk mengembang. Juga kita harus minimal interupsi. Minimal interupsi itu apa sih? Kita tidak boleh banyak ngomong. Pada waktu kita menolong pasien, kita harus benar-benar fokus pada pasien itu. Nggak boleh kita sambil ngomong yang lain-lain. Terus, dan juga jangan memberikan nafas terlalu cepat dan terlalu banyak. Ganti kompresor atau pemijat atau penolong setiap 2 menit atau 5 siklus. Nih, jangan menghentikan kompresi jika tidak perlu. Interupsi kompresi tidak lebih dari 10 detik. Interupsi pun hanya pada saat kita mengecek nadi, mengecek irama, melakukan defibrillasi, pergantian penolong, pemasangan ETT. Dimana kalau pada orang yang non medis, kita hanya melakukan cek nadi saja. Yang poin 2, 3, 4 nggak usah. Setelah C, kita ke E atau airway dengan cara membebaskan jalan nafas. Dengan gimana? Dengan melakukan finger swab. Pada saat pasien ini gargling ada nafas yang suara nafas tambahan, biasanya kita curiga itu adanya sumbatan di situ. Nah, ini kalau ada sumbatan, kita melakukan head tilt chin lift. Head tilt chin lift, kepalanya diangkat dan dagu ditahan. Kalau pada pasien-pasien dengan patah tulang, kita curiga adanya patah tulang di tulang belakang, kita menggunakan jaw thrust. Karena jangan menggunakan head tilt chin lift. Setelah itu
Setelah itu kita ke RW, breathing. Breathing itu pada pasien-pasien dengan setelah sirkulasi RW-nya dia bebas, kita ke breathing. Breathing itu memberikan nafas. Breathing diberikan sebanyak 22 kali ventilasi. Jadi setelah 30 kali breathing itu dengan look, listen, and feel. Look, listen, and feel. Dia melihat, look, kita melihat pergerakan dada dan perut, listen, mendengarkan, feel, merasakan. Di mana kesemuanya itu harus simultan. Jadi semua panca indera kita bekerja, indera pendengaran, indera penglihatan, dan indera di kulitnya kita. Dengan 3M, merasakan, mendengarkan, melihat. Breathing ini dengan bantuan nafas dari mulut ke mulut. Banyak 2 kali, tadi ya 2 kali ventilasi. Cuman kalau breathing ini di saat kita pandemi seperti ini, breathing tidak usah kita berikan apabila kita tidak memakai alat-alat. Jadi jangan sampai kita memberikan dari mulut ke mulut, ini sudah nggak usah. Jadi kita hanya melakukan RJP aja, kompresi, ya hanya kompresi aja, sampai nanti bantuan datang. Jadi tidak perlu adanya breathing. Di skip breathing ya. Setelah itu, apabila bantuan sudah datang, kita berikan ke penolong selanjutnya. Nanti ada yang namanya recovery position atau pemulihan. Dia dilakukan apabila pernafasan dan sirkulasinya sudah normal dan tidak diduga memiliki cedera servikal. Ini SPO-SPO-nya. Dan ini adalah algoritmanya. Jadi seperti ini. Intinya adalah kita bisa memegang. Mau pasien apapun itu atau korban apapun itu, ketika dia tidak sadar, kita harus mengecek nadinya. Dan posisikan pasien di tempat yang aman. Penolong aman, pasien aman, lingkungan aman. Lalu cek nadi, tidak ada nadi, kita lakukan RJP. Sambil kita meminta bantuan kepada orang lain untuk memanggil bantuan apabila kita sendiri. Gitu ya. Dan kapan sih RJP itu dihentikan? RJP itu dihentikan. 1. Ketika sudah ada nadi dan nafas spontan. 2. Ketika penolong kelelahan. 3. Ketika bantuan sudah datang. 4. Saat ada lebam mayat. 5. Dia sudah dilakukan selama 20 menit, tidak ada perubahan, maka kita meminta untuk dihentikan. Yang keenam, yaitu apabila keluarga menghendaki untuk tidak dilakukan pemijatan lebih lanjut. Itu kapan kita menghentikannya, seperti itu tadi ya. Jadi kalau untuk kalau untuk non medis, begitu ada nadi, ada penolong yang sudah datang, sudah dilemparkan aja ke penolong yang selanjutnya. Begitu, saya harap kita semua paham. Itu sekilas informasi dan pemberitahuan saya tentang materi resusitasi jantung dan paru ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Kartika, saya dari IGD RS Unisma, dan di sebelah saya yaitu Pak Fauzi, salah satu tim guru kami di RS Unisma. Saya akan menjelaskan praktek tentang
bagaimana apabila kita melakukan RJP pada tenaga non-medis. Kita cari kasus, yaitu pasien laki-laki umur 70 tahun, ditemukan tidak sadar di parkiran RSI Unisman. Pertama-tama, ketika ada pasien tidak sadar, kita lakukan 3A, yaitu amankan pasien, aman penolong, dan aman lingkungan, serta letakkan pasien di tempat yang aman, datar, dan keras. Setelah itu, kita cek respon pasien dengan cara menepuk pada bahu pasien. Setelah itu, tidak ada respon, kita panggil bantuan dengan cara telepon ke pasien. Tidak ada respon, kita panggil bantuan di kode blue RSI Unisman. Panggil bantuan dengan mengatakan pasien di mana, kita siapa, nomor berapa yang bisa kita hubungi, dan apa yang sudah kita lakukan terhadap pasien tersebut. Setelah itu kita tunggu bantuan dan kita cek nadi karotis pasien selama 10 detik dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Setelah tidak ada nadi, kita lakukan RJP. RJP dilakukan di pertengahan dinding sternum dengan kompresi 30 kali kompresi dan 2 kali ventilasi. Pertengahan dinding sternum, kalau kita tidak tahu, yaitu di tengah-tengah tulang dada. Silahkan Pak Fauzi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Kedalamannya yaitu 6 cm. 8, 9, 20. 1, dengan kecepatan 100 sampai 120 kali per menit. Kita lakukan breathing. Breathing sebenarnya kita tidak lakukan mouth to mouth, cuman ini kita simulasikan aja seolah-olah kita meniupnya. Tapi pada area pandemi ini kita tidak menyarankan untuk melakukan mouth to mouth hanya dengan pijat jantung saja. Tapi kalau ini kita lakukan mouth to mouth dengan 2 kali ventilasi. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. Setelah itu kembali kita lakukan pijat jantung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Kita lakukan tiup lagi. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. Siklus ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Posisi yaitu pada saat meniup, kepala ditengadahkan. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. Dan 1, ini adalah 2, kompresi 3, keempat. 4, 5, Kompresi 6, keempat. 7, 8, 9, 10. Posisinya itu tegak 2, lurus. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 2, 3, 4, 5, Kekuatan ada pada 6, 7, 8, 9, 30. penolong. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. Ini adalah siklus terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. 1000, 2000, 3000, 4000, tiup. Begitu kita sudah ke sirkulasi, kita ke RW. RW yaitu kita membebaskan jalan nafas dengan melihat nafasnya apakah ada yang tersumbat ataukah tidak. Tangan di kepala di head chin lift, tangan membentuk huruf C dengan menyambung dari mukosa pipi sebelah kanan ke ujung pangkal lidah ke mukosa pipi sebelah kiri. Setelah itu, apabila sudah tidak ada suara nafas tambahan atau suara yang aneh seperti itu, kita lakukan breathing. Breathing dengan look, listen, and feel, atau biasa kita sebut dengan 3M. Merasakan hembusan nafas, melihat pergerakan, dan mendengarkan suara nafas.
semuanya dilakukan secara simultan. Ketika semuanya sudah bagus, kita lakukan recovery position dengan catatan ketika pasien tiba-tiba nafasnya tersengal-sengal tapi dia ada nadi, kita melakukan rescue breathing selama 10 sampai 12 kali per menit. Rescue breathing yaitu kita berikan tiupan dengan hitungan 10 sampai 12 kali per menit. Atau kalau sudah ada bantuan, kita berikan semuanya ke tim penolong selanjutnya. Coba Pak. 1000, 2000, 3000, 4000, Tio. 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 Lakukan rescue breathing selama 10 sampai 12 kali per menit yang akan diberagakan oleh Bapak Fauzi. 1000, 2000, 3000, 4000, Tio. 1000, 2000, 3000, 4000, Tio. 1000, 2000, 3000, 4000, Tio. Kita anggap sudah 10 sampai 12 kali per menit dan nafas pasien sudah bagus. 3000, 4000, Tio. 1000, 2000, 3000, 4000, Tio. Setelah itu kita sudah anggap selama 12 kali per menit. Kita lakukan recovery position atau posisi yang aman bagi pasien. Pasien diberikan ke arah kiri dengan tangan kanan menopang pipi, kaki kiri diluruskan, kaki kanan ditekuk. Lakukan pasien recovery position dengan pasien dimiringkan ke kiri, tangan kiri ke belakang, tangan kanan menyangga. Nah, ini kaki kiri ditekuk, kaki kiri lurus, kaki kanan ditekuk. Seperti itu. Itu adalah posisi yang nyaman bagi pasien pos dilakukan resusitasi jantung dan paru. Kapan RJP dihentikan? RJP dihentikan 1. Ketika sudah ada nadi dan nafas spontan. 2. Ketika bantuan sudah datang. 3. Ketika menolong kelelahan. 4. Ketika sudah 20 menit dilakukan RJP tidak ada perubahan. 5. Ketika keluarga menghendaki untuk dihentikan atau tidak dilakukan RJP. Yang ke-6, ketika ditemukan lebam mayat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.